baik. Ada apa nih? Kesini. Iya, jadi terima kasih Bu ya sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan Ibu Okter. Jadi Bu, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara Ibu Okter selaku Kepala Sekolah SD Negeri 12 Tanah Abang dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Boleh. Jadi Bu, dalam sebuah kasus Bu ya di sekolah itu tentunya ada sebuah dilema etika Bu ya, ada dilema etika dan ada rujukan moral seperti itu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu Okter dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Iya, baik Ibu April. Nah, terima kasih juga ya kesempatannya. Setidaknya dengan hal ini juga bisa menambah pengetahuan saya lagi terkait masalah-masalah apakah ini masuk kasus dilema etika atau rujukan moral. Yang pasti saya mengidentifikasi dulu permasalahannya, mencari tahu dulu kejelasan dari permasalahannya, alasan-alasannya, kemudian apa saja pihak yang dirugikan atau norma yang dilanggar. Kalau tidak ada, artinya ini adalah kasus yang kepentingannya itu memiliki kepentingan yang sama, kebenaran yang sama, namun harus bertentangan, harus ada yang dikorbankan. Itu berarti masuk di kasus yang dilema etika. Kalau untuk rujukan moral, pasti tadi hasil identifikasinya bahwa ada yang dilanggar dari norma-norma, artinya ini udah tahu kejelasannya, ini benar atau salah. Untuk pengambilan keputusannya pasti kita mengambil yang benar. Ini adalah kasus rujukan moral. Seperti itu Ibu April. Iya, baik. Jadi harus diidentifikasikan dulu. Iya, diketahui secara mendalam dulu masalahnya, kemudian fakta-faktanya, alasannya seperti itu. Karena memang dilema etika ini benar Bu ya, Benar semua, mengandung nilai kebajikannya. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, untuk yang pertanyaan kedua ini ya, saya yang pastinya mengidentifikasi lebih dalam, mencari alasan yang benar-benar logis, masuk di akal, kemudian mencari solusi yang terbaik, yang solutif banget, yang dampaknya ini yang dampaknya tidak hanya untuk terbaik kepada semua orang, tapi jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian meminimalisir risiko mana yang lebih kecil dari solusi tadi. Itu dia. Jadi itu tadi Bu ya, identifikasi secara mendalam, kemudian kita mempertimbangkan solusi yang terbaik, kemudian dampak yang solutif, dampak yang terbaik, dan memiliki dampak jangka panjang atau jangka pendek. Jangka pendek, jangka panjang, kemudian dampaknya tadi berisikonya kemana, kecil, besar, dan berdampak ke orang banyaknya seperti apa. Baik Bu, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk terkait masalah dilema etika, langkah-langkah dan prosedur saya dan pengambilan keputusan ya Bu ya, yang pasti tadi sudah saya ulangi lagi ya Bu ya, kita identifikasi masalah ini sangat penting Bu, supaya kita mengetahui kebenaran, kejelasan dari kasusnya. Karena kalau kita tidak mencari kebenarannya Bu ya, itu kan kita tidak bisa mengambil solusi yang terbaik. Kemudian tadi kita mengumpulkan berbagai informasi dengan berkomunikasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan orang yang terlibat atau orang-orang yang mengetahui masalah ini. Kemudian mencari solusi yang terbaik. Solusinya itu tidak hanya sendiri ya Bu ya, tapi mencari solusi dengan meminta bantuan, saran dari orang yang lebih senior. Mungkin orang itu sudah pernah ya mengalami kasus ini, bagaimana cara dia mengambil keputusannya, itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita. Kemudian
prosedur yang paling penting adalah mengkomunikasikan, meminta pendapat, saran dari rekan di sekolah, berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan kasus ini. Karena dari saran tadi kita akan memperoleh pendapat, memperoleh solusi yang terbaik untuk semua pihak, terbaik juga dalam jangka panjangnya. Baik Bu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif tadi ialah tadi Bu, identifikasi masalah, untuk mengetahui alasannya, faktanya. Kemudian paling efektif juga berkomunikasi untuk mencari informasi, mengumpulkan informasi, dan paling penting tadi seperti yang saya katakan adalah berkolaborasi dengan rekan. Jadi itu yang paling penting, Paling juga penting Bu, mencari informasi yang benar-benar akurat, relevan, seperti itu. akurat, iya, Dan- dapat dipercaya iya, Bu. Dan rekan sejawat itu yang Rekan sejawat dalam eh, mencari solusi iya, yang terbaik. Iya, dan sarannya tentunya. saran ya, benar. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya tadi Bu, karena kasus dilema etika ini kan yang bikin kita galau nih, si malakama. Keputusannya itu kalau kita terapkan yang ini, yang lain dirugikan. Kalau ambil yang satunya, ada yang dirugikan. Kemudian juga kadang Bu ya, kadang saya itu suka merasa ada beberapa prinsip saya pribadi yang bertentangan. Tapi hal itu bisa kita perkecil, bisa kita selesaikan dengan cara menurunkan ego tadi. Karena sebagai kepala sekolah kita bukan penguasa, kita tidak bisa idealis dalam prinsip, tapi untuk kepentingan orang banyak kita harus menerima seperti itu tantangannya. Ya, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal itu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Ibu, kalau jadwal kayaknya nggak ada deh Bu ya, karena kita ketahui ya, sial itu nggak ada tuh di kalender. Jadi kalau masalah itu tanpa kita cari itu sudah datang sendiri. Nah, tapi tadi masalahnya itu sulit atau mudah, harus diselesaikan segera atau nanti. Seandainya masalah itu mudah, bisa dengan sendirinya atau hanya dengan berkomunikasi dengan 1-2 orang saja bisa selesai, ya kenapa harus berlama-lama dan bertele-tele? Kita selesaikan dengan segera, semakin cepat semakin bagus. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus diselesaikan. Untuk yang masalah-masalah yang sulit ya Bu ya, apalagi ini untuk mengumpulkan informasinya itu kan butuh waktu, ya pasti kita akan lakukan sesuai prosedur ya pastinya. Kalau jadwal nggak ada Bu ya, kita berdasarkan langkah-langkah dan prosedur. Tadi perlu adanya identifikasi mendalam, perlu adanya pengumpulan informasi, mengumpulkan fakta-fakta, alasan, kemudian solusi secara pribadi, solusi dari orang lain yang kita anggap berkompeten di bidang ini, kemudian juga berkomunikasi dengan rekan-rekan di sekolah. Karena apa Bu ya, untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan ini kita tahu sendiri bahwa mereka kan juga memiliki kesibukan, jadi kita memang benar harus ada waktu yang ditentukan untuk pertemuan seperti itu. Jadi nantinya kita akan bisa bahas lebih intens, lebih dalam keadaan yang bisa berpendapat dengan baik. Nah, karena solusi yang terbaik itu keadaannya harus kondusif. Nah, seperti itu Bu prosedurnya kalau saya ya biasanya. Ya, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang
selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Tadi Bu, seperti yang kita ketahui, kita gadang-gadangkan saat ini adalah kolaborasi. Rekan guru, warga sekolah itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan berbagai kasus, berbagai permasalahan, bahkan mencapai tujuan program-program yang ada di sekolah. Sekolah itu milik bersama, jadi kita sama-sama menyelesaikannya, sama-sama menjalankannya. Penting sekali Bu, rekan itu bagi saya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi memang kolaborasi itu Bu yang paling utama Bu ya, kolaborasi antara seluruh guru, kemudian kepala sekolah dan guru, guru Iya. antar guru. Bahkan kalau bisa Bu, berkolaborasinya tidak hanya di yang tadi, tapi juga bisa dengan orang tua murid, bahkan pihak-pihak berkepentingan Bu. Jadi memang itulah Bu ya, kolaborasi itu yang akan menciptakan atau akan menjadikan solusi terbaik dalam yang kita alami, tujuan atau permasalahan yang kita hadapi. Benar sekali Bu. Untuk mencapai sebuah solusi yang paling terbaik. Paling terbaik, bisa baik untuk semua orang dan bisa dilaksanakan semua orang. Diterima juga semua orang. Baik Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Ya, banyak sekali Bu ya pembelajarannya. Terutama kalau setiap mengalami kasus, berarti begini loh cara penyelesaiannya. Nanti ketika saya menghadapi lagi, saya sudah memiliki pemahaman. Kemudian hikmah yang dipetik adalah komunikasi yang positif, komunikasi yang baik dengan rekan itu perlu, juga dengan orang yang menjadi faktor timbulnya masalah ini juga harus kita ada komunikasinya. Kemudian pembelajarannya lagi adalah perlunya kerjasama. Kerjasama itu sangat menentukan terwujudnya solusi yang terbaik, terwujudnya tujuan dari sebuah program seperti itu. Kemudian kita tidak bisa memandang sesuatu itu hanya berdasarkan sudut pandang kita sendiri Bu. Begitu Bu, makanya tadi perlu kolaborasi, saran-saran dari rekan. Itu Bu, banyak sekali pembelajarannya. Tapi itu yang paling saya bikin oh ini loh penting banget loh kolaborasi seperti itu. Ya, jadi emang kolaborasi sangat penting. Kemudian tadi menyampaikan bahwa komunikasi yang positif seperti itu ya, iya. terhadap seluruh rekan guru-guru. Karena memang pengambilan keputusan dalam dilema etika ini kita itu tadi mencari solusi terbaik Yang benar-benar Iya. terbaik dari yang terbaik. mempunyai dampak yang terbaik dan itu baik untuk semua orang, tidak Iya. hanya beberapa pihak seperti Benar, itu. minim risiko Bu. Iya. Pastinya. Iya. Iya. Baik Bu, terima kasih Sama-sama. atas kesempatannya. Iya Ibu Apri. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Okta pada kesempatan kali ini tentang pengambilan keputusan yang ada di SD Negeri 12 Tanah Abang Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliani Istiqawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Penukal Abak Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP IT Al Furqon dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolahnya. Bu Novi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu April. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SMP IT Al Furqon. Iya, sama-sama Bu April. Saya di sini juga berterima kasih karena atas kunjungan Bu April yang sudah menjadikan narasumber untuk membantu tugas CGP dari Bu April. Ya. Baik Bu, di sini saya izin mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan yang
ada di sekolah yang Ibu pimpin, kemudian kira-kira Ibu pernah tidak Bu mengalami sebuah masalah seperti itu? Iya, kalau masalah itu sudah pasti ada Bu ya di setiap sekolah. Nah, kalau di sekolah kami untuk permasalahan yang kami hadapi saat ini itu diantaranya itu mengenai siswa membawa kendaraan bermotor atau ada siswa yang membawa kendaraan kalau sekarang itu zamannya sepeda listrik Bu ya. Nah, di mana permasalahan itu membuat dilema di sekolah kami. Di antaranya di sisi lain Bu ya, kami sebenarnya tidak mengizinkan, peraturan di sekolah kami itu tidak mengizinkan siswa untuk membawa kendaraan, baik itu kendaraan bermotor ataupun sepeda listrik. Karena mereka menurut kami itu masih di bawah umur Bu ya, jadi memang belum bisa sepenuhnya mengendalikan kendaraan tersebut. Kami takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Bu, di sisi lain anak-anak ini latar belakang keluarganya itu ada yang memang sibuk kalau pagi mencari nafkah, jadi tidak sempat atau tidak bisa untuk mengantarkan mereka ke sekolah. Itulah dilema yang kami hadapi di sekolah. Baik Bu Novi, jadi itu permasalahannya Bu ya yang sedang dihadapi karena dilema etika seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya, selama ini cara saya untuk menghadapi dilema etika tersebut, yang pertama tentunya saya mengidentifikasi kasus tersebut Bu, saya hubungkan dengan dampak buruk baiknya dengan peraturan sekolah yang berlaku, begitu Bu. Ya, jadi memang kita melihat Bu ya, kita melihat dampaknya, dampak untuk kedepannya untuk sekolah kita itu seperti apa. Iya begitu. Baik Bu Novi, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus di mana nih ada dua kebenaran seperti itu Bu ya, yang sama-sama benar atau semuanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi langkah-langkah yang saya ambil Ibu, yang pertama itu tadi sudah kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, sudah tuh Bu. Saya yang jelas ini melibatkan dewan guru ya untuk mengkomunikasikan atau bermusyawarah bersama bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan dilema etika tersebut, begitu. Iya, jadi dengan berkomunikasi itu Bu ya kuncinya Bu ya untuk mengambil sebuah solusi terbaik. Iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, tentunya langkah-langkahnya yang pertama saya mengidentifikasi masalah ya, masalah yang ada di sekolah, yaitu tentang kendaraan bermotor, dampaknya bagi siswa maupun bagi sekolah bagaimana. Kemudian selanjutnya dari mengidentifikasi tersebut saya bermusyawarah atau berdiskusi, berkomunikasi dengan dewan guru dan staf di sekolah, dan selanjutnya kami komunikasikan dengan orang tua atau wali murid, atau kita ada rapat komite, dan selanjutnya keputusannya kami sampaikan kepada seluruh warga sekolah, terutama di sini siswa dan wali siswa tersebut, begitu. Baik Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan dilema etika itu adalah musyawarah Bu ya. Karena musyawarah itu sangat penting dalam mengambil keputusan, di mana dilema etika ini di sisi lain menyangkut peraturan sekolah itu benar, di sisi lain menyangkut kondisi atau keadaan latar belakang dari siswa tersebut juga benar. Jadi di sini jalan keluarnya atau hal yang paling efektif adalah dengan musyawarah atau komunikasi, Bu April, begitu.
Ya, jadi dengan komunikasi gitu Ibu Iya. ya, untuk mencapai sebuah solusi dan Solusi. dampak terbaik Iya, untuk betul. semuanya Seperti itu itu, ya. iya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya di sini mungkin situasi Bu ya, situasi dari siswa atau wali siswa dan situasi dari sekolah. Jadi tantangannya di mana sekolah ingin menerapkan peraturan yang memang terbaik untuk seluruh warga sekolah, tapi ada tantangan di sisi lain. Memang kita harus melihat kondisi situasi kondisi yang lain, yaitu dari latar belakang mereka atau wali murid itu sendiri begitu Bu. Baik Bu, apakah ada jadwal seperti itu Bu ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal ini Bu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya. Untuk menyelesaikan masalah dilema etika, jadi yang pertama memang kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu itu tadi Bu ya, dilema etikanya seperti apa. Kalau misalnya kasus dilema etika itu bisa kita langsung selesaikan pada saat itu juga, pada hari itu juga, maka kita akan selesaikan bersama tentunya. Dan apabila kasus dilema etika itu melibatkan melibatkan siswa melibatkan wali murid begitu, maka memang ada jadwal, ada waktu tertentu dari lembaga kami, satuan pendidikan kami, yaitu pertemuan 3 bulan. Setiap 3 bulan sekali itu memang kami mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk membahas hal-hal peraturan-peraturan tentang sekolah, terutama juga masalah dilema etika ini begitu Bu. Jadi memang melihat kondisi permasalahannya Bu, ya. terlebih dahulu, Ya, betul. ataukah bisa diselesaikan ketika itu membutuhkan cepat tindakan, berarti langsung diselesaikan seperti itu. juga, iya. Tapi ada juga jadwal itu laporan 3 bulan. Betul seperti itu, Bu, sekali ya. ya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Iya. Dalam pengambilan keputusan tentunya kita tidak bisa sendiri Bu ya, pasti ada seseorang, ada faktor-faktor yang bisa membantu kita. Terutama di sini saya kepada seluruh staf dan guru ya, staf dan guru di SMP itu sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di sekolah. Dewan guru, seluruh staf, kemudian wali itu termasuk faktor yang sangat membantu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika begitu Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Iya, pelajaran yang bisa dipetik tentunya kita jangan meninggalkan komunikasi atau musyawarah Bu ya, karena komunikasi dan musyawarah ataupun diskusi itu sangat penting dalam mengambil keputusan. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena sebuah keputusan itu kalau kita berpikirnya untuk kepentingan bersama maka harus diambil secara bersama juga. Lewat musyawarah, lewat diskusi, komunikasi dalam bentuk apapun itu sangat diperlukan. Maka pelajaran yang bisa diambil itu adalah tetap komunikasi, jalin komunikasi yang baik. Dalam setiap mengambil keputusan kita harus memakai jalan musyawarah tentunya. Itu Bu yang harus pelajaran yang
bisa diambil dari sebuah kasus-kasus di sekolah gitu. Baik Bu Novi, terima kasih Ya, atas sama-sama, Bu waktunya dalam kesempatan kita pada hari ini tentang diskusi Bu ya, Ya. bagaimana pengambilan keputusan yang sudah Ibu terapkan di instansi yang Ibu pimpin. Iya. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Ya, sama-sama Bu April, saya juga terima kasih. Senang sekali rasanya bisa membantu gitu. Iya. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dia kabarnya? Alhamdulillah baik. Suatu penghormatan bagi saya untuk bisa jadi narasumber tugas CPG Ibu ya. Baik Bu, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mewawancara Ibu Dia selaku Kepala Sekolah PAUD ITA Tripod Bu ya. Jadi nanti saya minta waktunya beberapa terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di PAUD ITA Tripod seperti itu Bu. Sebelumnya Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, adakah Bu kasus dilema etika yang sudah Ibu temui atau Ibu pernah alami di sekolah seperti itu? Tentunya ya banyak ya kasus-kasus apalagi di dunia pendidikan anak usia dini ya. Yang pastinya itu ya anak-anak ya saya tekan, terutama itu kasus dalam kedisiplinan ya. Masih ada siswa yang katanya sudah tamat. Ya, tapi kita melihat juga situasi ya karena kedatangan mereka terlambat itu bukan dari siswa dari desa raja, itu ada juga dari desa dan luar. Ya. Jadi masalah kedisiplinan seperti itu Iya. menyangkut tentang kedisiplinan sekolah, tetapi juga itu situasinya itu tidak memungkinkan karena ruang lingkupnya itu nggak hanya di desa ini ya, tapi di desa Curug dan itu waktunya jauh gitu lumayan ya. Jadi itu yang membuat mereka suka datang terlambat ya. Karena jarak tadi. Jadi kita tidak bisa itu juga Bu ya, karena jaraknya yang terlalu jauh itu tadi Bu ya. Iya, kita ya tidak bisa memaksakan seorang anak harus datang pagi-pagi kan karena jaraknya ya, jarak tempuhnya itu. Karena posisinya masih PAUD seperti itu Iya, Bu masih ya. PAUD. Iya, baik Bu. Nanti ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu ya terkait dengan permasalahan dilema etika seperti itu. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu Dia selaku kepala sekolah seperti itu Bu ya dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Cara saya untuk mengidentifikasi dilema etika itu biasanya saya itu menanyakan dengan wali kelasnya ya, dan lihat dari data siswa itu seperti absen. Kemudian kita biasanya melakukan rapat evaluasi. Setelah itu kita mencari akar masalahnya, kemudian kita itu biasanya laporkan kepada orang tua siswa, itu biasanya dilaporkan per 3 bulan. Di sana kita mencari solusi bagaimana memecahkan masalah tersebut. Ya, Ya, jadi dengan tadi itu Bu ya, mencari dulu Bu ya Iya, akar masalahnya. kita tanya dulu kan. Iya, ditanya dulu, kemudian dirapatkan dengan wali Iya. guru-guru, dirapatkan dengan wali murid sehingga dapat mencapai sebuah solusi yang paling baik seperti itu. Iya. Dan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih Bu untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan seperti itu Bu? Dalam mengambil keputusan dua kepentingan yang sama-sama benar ya. Itu saya melihat dari selaras dengan peraturan sekolah ya. Kita lihat luas dampaknya itu tersebut bagi siswa dan guru itu bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan tersebut untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi Ya. Ibu melihat dulu Bu ya, Iya. melihat dulu bagaimana kebijakan itu
dampaknya dan untuk jangka pendek atau Iya, jangka panjang. dan itu juga kita kan tidak boleh tergesa-gesa ya, harus dipikirkan dengan pikiran tenang ya, hati yang tenang. Baru kita harus bicara. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Biasanya ya itu tadi ya, saya mengumpulkan data-data informasi dulu dari wali kelas siswa ya. Kemudian kita rapatkan, kemudian kita rapat evaluasi ya, kemudian kita laporkan dengan murid. Ya. Jadi langkah-langkahnya itu tadi Bu ya, dari wali kelas dulu Bu Iya, ya. wali kelas dulu, kita tanyakan dulu wali kelas, mengumpulkan datanya dulu, baru nanti kita rapatkan dengan wali murid. Iya. Jadi sehingga terjadi solusi seperti Iya. itu Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya menurut saya ya, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu suatu keputusan itu adalah kita harus terlebih dulu harus tahu permasalahannya ya, akar permasalahannya kita harus tahu dulu, terus melalui tahapan-tahapan, kemudian kita dalam mendampingi dan mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada wali murid. Jadi intinya mengkomunikasikan terbaik, Iya. komunikasi yang baik terhadap Iya. wali murid. Iya, kita menyampaikan ya komunikasi yang baik agar bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut. Ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Tantangannya dalam ketika menghadapi suatu di mana sama-sama memiliki dampak yang berimbang baik untuk jangka waktu yang pendek dan jangka panjang. Jadi melihat kembali lagi dampaknya itu Iya. tadi Bu ya. Dampaknya kemudian itu yang paling terbaik seperti itu. Iya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ini Bu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau saya menemukan permasalahan ya, ketika menghadapi suatu masalah, yang pastinya saya melihat situasi dulu. Ya memang ada terjadwal dan ada yang kita melihat kondisi dulu ya. Kalau apalagi di dunia pendidikan ya, kadang-kadang anak itu suka bertengkar ya, itu kita langsung ya melalui tindakan dinasihati. Kalau saatnya terjadwal ya ada lagi jalan itu yang terjadwal biasanya dilakukan perkembangan siswa per 3 bulan. Jadi Ibu melihat situasi dulu Bu, Iya. ya, melihat permasalahannya. Iya. Jadi ketika anak itu langsung bertengkar misalkan, Iya. langsung kita Iya. selesaikan. Iya, langsung kita selesaikan. Tapi ada juga jadwal untuk penyelesaiannya, yaitu yang perkembangan Iya, perkembangan siswa ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Kalau faktor yang selama ini saya mempermudah saya itu yang pastinya ya dari wali siswa tadi kita saya tanyakan data-datanya, informasinya terlebih dahulu, kemudian ya saya melakukan tahap berpikir, mungkin ada waktu untuk saya berpikir, mencari solusinya untuk yang terbaik. Jadi dikomunikasikan Iya. tadi. Ya, didapatkan dulu. Ya. Itu didapatkan seluruh guru seperti itu Bu? Iya, di seluruh guru itu di setiap bulannya. Iya. Jadi setiap bulan itu ada rapat seperti Iya. itu, rapat guru, evaluasi seperti Iya, itu evaluasi ya. ya, tentang perkembangan siswa ya, rapat evaluasi tentang perkembangan siswa, tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu?
pelajaran yang saya itu ya, yang bisa saya petik, yang saya ambil dari kasus dilema etika ya, itu menurut saya sendiri itu tanggung jawab saya harus memberikan memberikan tanggung jawab saya kepada siswa dan wali siswa atau wali murid juga ya. Ketika ada masalah saya tidak boleh membeda-bedakan, saya harus memposisikan diri saya sebagai kepala sekolah, harus ya istilahnya menengahi ya untuk mencari yang terbaik, tidak boleh membeda-bedakan, pokoknya tidak boleh memposisikan yang ini benar ini salah, tidak. Pokoknya saya harus mengambil semuanya harus clear di akar permasalahan itu, bagaimana caranya selesai tentang kedisiplinan ini. Jadi mengambil jalan yang terbaik Iya. seperti itu Bu ya, agar semua masalahnya itu terselesaikan. Iya. Terima kasih Bu Ya, Dia sama-sama Bu Apri. atas waktunya, Iya. atas kesempatannya. Senang saya bisa bersilaturahmi dengan Ibu dan Sama. alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk dapat berbincang-bincang dengan Ibu Dia Iya. seperti itu. Sama. Terima kasih juga sudah ya mempercayai saya untuk menjadi narasumber. Terima kasih Bu Dia ya. Ya.